Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, kita bakalan diskusi tentang psikologi Islam. Nah, yang di sini yang kita kutip itu tentang pengaruh lingkungan ke kepribadian seseorang. Kalian pernah nggak sih ini orang yang dia itu ketika di lingkungan orang pemabuk, terus dia tumbuh sebagai pemabuk. Terus ketika ada orang yang di lingkungannya dia itu baik, kadang itu dia hadirnya tidak terlalu baik. Kira-kira kenapa sih? Nah, itu kita bakal ngebahas itu. Tadi kita bakal tentang itu. Di situ saya bakalan jelasin dulu tentang lingkungan ideal menurut Islam. Nah, lingkungan ideal menurut Islam itu yang pertama, masyarakatnya itu masyarakat yang sabar. Nah, pasti bingung kan? Sabar itu konteksnya dia. Orang-orang gimana sabar itu? Nah, sabar itu ketika orang-orang itu dia nggak gampang kesulut emosi. Kenapa? Karena orang-orang ketika masyarakat kita sabar, kita juga nggak bakalan tertekan gitu loh. Contoh, kalau cewek kan kita dihantui dengan stigma apa nikah, ya kan? Nanti kalau udah punya anak, kok anaknya cuma satu, nah anaknya dua, cakep ya anaknya. Kalau anaknya harus gede, doh, kok anaknya lireng. Kan kadang cewek itu selalu ada stigma seperti itu. Mungkin kalau cowok, mas, piro, kapan kerja, ngono kan? Saya ini kerja apa kan kayak gitu. Padahal ya, kalau kehidupan kita itu bisa pribadi kita, jadi orang lain itu nggak ada berhak buat nyampur hidup kita. Itu perlu ditekankan. Kemudian untuk yang kedua itu lingkungan yang memiliki komunikasi yang baik. Yang gimana komunikasi yang baik itu? Yang pertama itu saling terbuka. Jadi ketika kita kayak ada kendala di lingkungan, contoh KRT, kalau nggak kalian lagi nggak bisa berkenalan, lebih baik dibicarakan. Karena apa? Karena yang mengantisipasi biar nggak ada rasa iri, rasa sudah lah, mengantisipasi seperti itu. Kemudian komunikasi yang baik itu selalu berkata jujur, meskipun orang-orang itu berbohong sama sampean, tapi usahakan kita selalu berkata apa adanya gitu. Lalu lingkungan yang baik yang ketiga itu tolong menolong atau saling menghargai. Nah, saling menghargai itu gimana contohnya? Contohnya seperti kayak kepanitiaan ini, meskipun sampean sibuk kan sibuk, Anissa sibuk, Lili sibuk, Jawa sibuk, Sabri sibuk, tapi karena kita saling menghargai dan menghargai sebagai ketua, akhirnya kita tetap berangkat ide dan tetap ikut dan tetap kasih sumbangsi. Sudah, cukup mati dari saya. Mungkin pernah ada yang bertanya atau penasaran tentang gimana sih menurut Islam psikologi kepribadian itu gimana atau gimana terserah. Terus kenapa orang hidup di lingkungan yang baik tapi dia tidak Oke, kenapa orang yang hidup di pribadi yang lingkungan yang baik kok bisa dia jadi pribadi yang tidak baik? Yang pertama atau yang biasanya itu kita paling ini lah, itu faktor genetik, ya kan? Padahal lingkungannya baik, lingkungan ngaji-ngaji, ternyata orang tuanya pernah mabuk-mabukan, pas kecil pernah sering ikut tawuran, itu bisa jadi anaknya. Maksudnya bukan mabuk-mabukannya, tapi genetik orang tuanya mungkin punya sifat bebas sih, kadang-kadang kan diatur, mungkin genetiknya seperti itu gitu. Terus faktor yang kedua itu mungkin cara didik keluarganya, parentingnya, faktor parenting. Kan bisa aja kan orang tua yang baik, kayak contoh anaknya kiai-kiai atau anaknya, kadang itu orang tua baik karena dia itu pengen yang terbaik untuk anaknya, akhirnya ngatur kan, akhirnya anaknya itu apa sih pokoknya ini berontak. Kalau anaknya tidak bisa dibilangin atau dia punya sifat yang bebas, nggak kayak orang tuanya gitu, itu bisa aja seperti itu. Terus faktor yang ketiga banyak, bisa faktor lingkungan juga, faktor teman dekat, faktor di sekolahan. Soalnya kadang orang-orang itu kalau di rumahnya baik tapi di sekolahnya lingkungannya kurang baik, ya kan? Di rumah itu ngaji deh, ada orang tua nih, ayo Anissa ngaji, ibu pulau maus, moco kan? Terus ternyata nungguin sekolah, aku akhirnya karena dia sungkan, mungkin ya faktor sungkan. Terus faktor, aduh mau gak dikonconi piye, aduh kok aku gak dikonco piye, mau dibenci piye, mungkin dengan faktor itu akhirnya dia bosan sekali tolo ya gue yo pisanto. Oke, kita tahu beberapa faktor yang mempengaruhi. Konteks
tentang agama. Memang hidup kita itu tidak diatur oleh orang, tapi kan kehidupan kita ini bersosial. Ketika kita beda dengan kehidupan orang lain, itu kan hanya aneh. Untuk kan aneh ini kan sebetulnya yang aneh ini yang benar gitu, memang ini kan. Dalam konteks Islam itu mencegah meskipun saya aneh tapi saya benar. Nah itu bagaimana? Kan pasti kalau berbeda itu pasti ada stigma buruk dari masyarakat kan kita bermasyarakat gitu. Tapi dalam konteks Islam untuk mencegah ocehan itu, tapi di agama diperbolehkan kok untuk berbeda jalan yang penting benar untuk jadi dia karena dari kita menghindari stigma stigma pasti ada kan. nah stigma masih ada, cuman gimana stigma itu bisa diberhentikan oleh Islam, paham nggak? Di hadis tuh ada kok bahwa kebenaran itu memang perlu digeluti atau gitu. Nah, jadi di psikologi dan kita pasti tahu kan ada faktor yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan contohnya diri kita sendiri ya. Itu. Jadi faktor itu yang nggak bisa dikendalikan ya orang lain, bahkan contohnya gini sebelah ini Sabri dia nggak bisa kita kendaliin. Contoh mungkin dia mikir gini, aduh baik si prik ngomong apa sih kayak jelas. Mungkin dia bisa ngomong kayak gitu kan, kita bisa kendaliin. Nggak bisa. Nah, kalau di Islam kenapa gimana caranya Islam mengendalikan hal seperti itu gitu kan? Biar stigma buruk itu nggak urusan orang lain gitu. Atau Ocehan itu bisa di stop dengan dalil oleh Islam. Kalau dalil, kalau saranku ya kalau dari psikoterapi itu sebaiknya orang-orang seperti itu kasih edukasi gitu. Karena nggak semua orang tuh bakalan nerima mentah-mentah kalau kasih dalil. Contoh orang pacaran, bola takut berzina, loh jenenge kecintaan, akhirnya dia bola takut berzina, mental coy, setan ini lu coba setan ini arek lu kebal lu akhirnya. Jadi cara pertama itu kita kasih edukasi. Kenapa? Apa pentingnya kasih edukasi? Biar dia tuh aware, sadar dulu. Ini kamu kasih tahu kan akhirnya, pacaran tuh nggak boleh kayak tadi kamu nggak pacaran, akhirnya kamu tetap di jalan yang benar kalau cuma kancamu sa-RT pacaran kafe, tapi karena kamu nggak pacaran di lokno, besok ini jomblo sampai tua. Nah, akhirnya dia cara tuh aku kok pendirian guys. Nah yang pertama itu konten-konten edukasi. Mungkin edukasi tentang bahayanya zina itu seperti apa. Kita lihatlah kayak banyak kasus pembunuhan karena cinta-cintaan itu tadi kan. Tapi ternyata cemburu, gara-gara cemburu dibacok. Gara-gara cemburu apa dimutilasi sing wingi kok alam percaya lirik. Nah itu kan salah satu faktor, maksudnya salah satu hal yang menggambarkan kalau zina itu buruk gitu. Mungkin mereka belum tahu, mungkin mata hati mereka atau mata beneran mereka ini belum terbuka. Nah kita yang pertama bisa kita lakukan itu edukasi dulu gitu. Kita nggak bisa langsung menuntut ya kamu kok ngerti kamu kan Islam, gak semua orang Islam itu kayak kita. Jadi ada orang yang memang dari kecil tuh dia ingin mempelajari agama Islam dan beragama Islam, tapi nggak semua orang itu ngerti Islam itu yang gimana gitu. Paling dia ngerti deh, Islam ini sholat 5 waktu gitu. Islam itu yang ngaji Quran, padahal nggak semuanya Islam seperti itu. Ada Islam yang tidak mengamalkan hal itu gitu. Tapi yang benar ya tetap mengamalkan hal itu gitu. Jadi kita tidak boleh ya semangat maksud kalau memang kita maksudnya kita kalau lagi di lingkungan seperti itu ya saranku teguh pendirian itu kita yang diri lah, cari motivasi. Apa? Kan edukasi kan. Terus yang kedua ya saya kedua itu kita bisa memperkuat kitanya. Jadi mungkin motivasi diri atau apa ya, kadang kalau orang-orang yang dia sedang berjalan sendiri dia bisa menggalang suara, tau gak sih? Jadi kita cari suara temen yang contoh, kamu setuju gak pacaran itu bener atau enggak? Setuju? Bener, aku ngerasa tau bener, bisa aku pakai tempe bener bisa kayak gitu. Mungkin cari temennya seperti itu, atau bisa juga sampai kasih edukasi di media sosial gitu. Dengan cara ya tadi, kenapa aku ngasih intinya di edukasi karena gak semua orang
kita kasih tahu, kita nasihatin tuh bakalan masuk. Sedangkan kalau diedukasi, ya pelan-pelan lah. Oh ternyata gini, oh ternyata gini. Mungkin setelah itu hatinya terbuka. Oh ini yang benar. Apa bedanya edukasi sama nasihat orang? Beda. Kalau nasihat itu kan contoh. Kalau ini mungkin tapi kalau kita konteks ini ya, kalau nasihat berupa edukasi juga bisa. Jadi contoh kalau tadi orang pacaran kita nasihatin, kamu lo nggak boleh pacaran. Pacaran itu gini lah. Kalau edukasi itu ngasih tahu sejaga-jaganya, maksudnya segamblang-gamblangnya gitu dari A sampai Z setahu. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau nggak setuju sama pendapat saya, monggo. Ya, please. Oke, kita nggak bisa, closing statementnya kita nggak bisa menjadikan orang lain seperti apa yang kita mau. Tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri seperti apa yang kita mau. Jadi fokus ke diri kalian meskipun lingkungan kita kadang nggak kondusif kan, itu kita bisa tetap fokus ke diri kita bisa jadi orang baik sesuai tuntunan agama. Dengan cara apa? Dengan cara ngertiin